Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pikiran bareng Gis Halifah. Kali ini kita berada di Ombak Laut Resto dengan pemandangan yang Anda bisa lihat sendiri, menyenangkan, menyerahkan hati, memanjakan jiwa. Apalagi saya hari ini bersama para orang-orang muda yang membuat Ancol menjadi sekarang suasananya nyaman, aman, dan membahagiakan. Dan kalau Anda suka ke dunia fantasi, bergembira bersama keluarga, membawa anak, membawa adik, inilah penanggung jawabnya. Di sebelah kanan saya namanya Renon Vigor. Adi Sukma, Bang. Adi Sukma. Adi Sukma. Vigornya itu saya nggak gitu ngerti karena itu bahasa Latin. Nanti aja kita terangkannya. Yang di sebelah kanan saya orang yang paling repot di Ancol, Agung Tono. Agung Praptono adalah dia kayaknya nggak bisa disebutin deh. Dari urusan orang lahir sampai orang meninggal di Ancol menjadi urusan dia gitu loh. Segala macam surat ada di urusan dia. Korsek ya. Betul. Jadi kesejahteraan karyawan segala macam menjadi tugasnya Agung. Dan bukan di Ancol itu perempuan minoritas, sebenarnya banyak. Tetapi yang bisa hadir kebetulan di sebelah kiri ini namanya Tica Desanti. Iya, Pak. Tica ini kalau Anda melihat betapa kuatnya Ancol di media sosial, itu adalah kerja dari timnya Tica. Nah, ini yang paling menarik di sebelahnya Tica. Saya kira di semua kita orang yang paling melankolis, sensitif namanya Imam Tajuddin. Karena hubungannya dia dengan pohon. Jadi jangankan manusia, pohon kelapa aja dirayu sama imam bisa roboh. Jadi pohon-pohon di Ancol sekarang menjadi keren, tertata rapi, itu adalah kerjanya dari Imam Tajuddin. Lantas ada juga Budi Arianto yang menjadi GM di Taman Impian Jaya Ancol. Dia bertanggung jawab dari Ancol Barat sampai Ancol Timur sana ya. Nah, inilah Bapak Budi. Hari ini kita akan bicara tentang kaleidoskop Ancol. Maksudnya apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Saya ingin bertanya dulu kepada yang pertama nih, yang paling menjadi permata di Ancol. Renon. Dan Dufan itu ada yang baru sekarang ini. Namanya apa itu wahananya? Makasih Bang Gis. Yang Dufan punya tuh inovasi yang sekarang itu kita punya kereta misteri. Kereta misteri. Itu wahana terbaru kita. Wahana yang harus dicoba sama seluruh warga Indonesia gitu kan. Dan kenapa harus favorit. dicoba? Karena sensasinya tuh luar biasa. Jadi mungkin kita selama ini kan kalau naik coaster gitu kan, outdoor tuh biasa gitu kan. Nah di sini yang kadang-kadang misterinya nih gitu kan. Alhamdulillah kemarin juga baru diresmikan sama Pak Gub kita, Pak Anies Baswedan gitu kan. Dan itu wahana yang memang ditunggu, kalau dibuka tuh pasti favorit, menjadi salah satu destinasi yang harus wajib dinaikin tuh wahana tersebut. Sama kita punya kawasan juga yang baru, Bang Gis, itu dunia kartun. Dunia kartun. Ya, jadi tadi kan kalau kereta misteri itu adrenalin, segmennya remaja. Karena kalau yang dunia kartun ini family, keluarga dan anak-anak. Jadi di situ ada yang namanya kolibri, karavel, para layang, zigzag, mobil-mobilan tuh. Kemudian juga ada baling-baling. Jadi wajib deh, itu khusus. Suasana Dufan itu selalu kesannya ramai ya, menceriakan ya. Alhamdulillah karena memang dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga, harapannya ya setelah datang rekreasi, gembira, senang. Oke. Baju yang Anda pakai ini warna-warni, sepertinya ada simbol-simbol Dufannya nih. Nah, ini menarik nih. Terima kasih sudah disinggung juga. Ini salah satu kolaborasi kita juga. Kita juga membantu namanya UMKM ya. Kita kerjasama sama Muklai nih. Nanti mungkin Mbak Tica bisa menjelaskan. UMKM? Ya, artinya memang ini produk lokal. Jadi Dufan itu juga mensupport yang namanya lokal konten kita gitu kan. Ini dibuat pada saat kita memang Dufan juga mau anniversary pada saat yang lalu. Jadi ini kreativitas anak muda
Bang, kalau bisa dilihat nih mural gitu kan. Iya. Bentuk-bentuknya nih menarik, kartuns. Dan di sini ada yang ada Dufan sebagai sosok yang memang menjadi ikoniknya. Jadi kita akan selalu support ke depan itu untuk nanti Selalu dengan kolaborasi dengan kolaborasi semuanya dengan lokal konten kita. dengan lokal konten ya. Dengan Jadi lokal konten. Dufan sekarang sudah mulai mengurangi yang sifatnya selalu dari impor ya. Sudah memulai dengan produk-produk lokal. Ya, biar balance. Dan kita Apa aja produk-produk lokal yang ada di Dufan sekarang ini? Produk lokalnya tentunya kalau lihat di sini kan boneka-boneka ini juga kan kita juga kolaborasi. Terus kita juga kadang-kadang ada pertunjukan yang memang kerjasama. Nah, ke depan kita juga akan kerjasama dengan institusi untuk mungkin parade yang lokal. Jadi kekinian lah Bang, Indonesia banget kita buat Indonesia nanti. banget ya. Indonesia banget, insya Allah. Teman-teman ngopi bareng perlu diketahui selain kolaborasi, Dufan itu nanti akan bertambah menjadi tambahannya sekitar 22 hektar perluasannya, dan Ancol akan terintegrasi dengan Pulau Seribu di Kepulauan Widadari, Tidung dan lain-lain. Jadi kalau Anda ke Universal Studio hanya di satu tempat, tapi kalau Anda ke Ancol, Anda minimal butuh waktu 3 malam kayaknya ya. Karena menikmati Dufannya saja butuh waktu paling tidak 1-2 hari. 1-2 hari. Belum lagi ke pulau-pulaunya. Betul. Nah. Oke, selanjutnya kita bicara mungkin yang menarik ini menjelang tahun baru nih. Dengan Budi Arianto. Mas Budi, Ancol kan selalu penuh nih menjelang tahun baru ini. Apa langkah-langkah preventif yang akan dilakukan Ancol selama menjelang tahun baru sekarang ini? Selama menjelang pekan tahun baru nih Pak Gis, yang pasti kita masih sesuai dengan ketentuan bahwa kita jumlah masih dibatasi untuk pengunjung. Kemudian untuk persiapannya nanti kita akan ada fasilitas-fasilitas tambahan terkait dengan toilet, kemudian musola, kemudian juga untuk P3K-nya maupun untuk petugasnya, di mana nanti juga kita didukung sama Pak Imam terkait dengan menjaga kebersihan yang ada di Ancol, Pak. Menjaga kebersihan yang ada di Ancol. Betul, itu adanya di timnya Pak Imam juga nanti yang mendukung kita buat kenyamanan pengunjung pada saat berekreasi di Ancol ini. Dan itu biasanya penambahannya berapa persen? Untuk penambahannya bisa hampir 2 kalinya dari petugas existing yang ada sekarang. Dari yang biasa ada betul. sekarang, 2 Iya. kali lipat dari Iya. itu dalam rangka mengamankan, menyamankan dan lebih kepada inilah ya alur Betul. manusia itu Ya. lebih lancar. Walaupun ya. pengunjung kita dibatasi, tapi secara petugas kita siapkan yang terbaik buat pengunjung Ancol. Buat pengunjung Ancol. Selama ini setiap malam tahun baru di Ancol itu biasanya ada apa aja? Kalau selama ini biasanya ada kembang api pastinya, kemudian juga ada live konser. Biasanya kita kerjasama dengan TV, bisa 1-2 stasiun TV yang kerjasama dengan kita, sehingga semua spot venue yang ada di Ancol itu terisi Pak. Untuk Semua spot venue ya, yang betul, ada di Ancol terisi. Nah khusus untuk tahun baru sekarang, karena kondisinya juga saat ini masih pandemi, dan sesuai dengan arahan kita tidak ada perayaan tahun baru. Bahkan ada kemungkinan bahwa kita sementara mungkin close dulu Pak. Close dulu. Betul. Selama tahun baru. Selama tahun baru tanggal 31. Tanggal 31-nya. Betul. Jadi bukan tanggal 1-nya enggak ya, tanggal 31-nya. 31-nya, tanggal 1-nya kembali buka normal. Teman-teman ngopi bareng, itulah informasi dari General Manager dari Taman Impian Jaya Ancol bahwa besar kemungkinan Ancol tanggal 31 akan ditutup. Bukan saja tidak ada acara tahun baruan, tetapi juga ditutup total ya. Jadi kita lebih berorientasi kepada penyelamatan Betul. masyarakat daripada memberikan ruang yang tentu saja akan menguntungkan bagi Ancol karena itu adalah ada efek ekonominya. Tapi dengan penuh kesadaran malah ditutup. Ya. Ya, luar biasa keputusan yang diambil, apresiat sekali. Saya ingin juga bertanya kepada Mas Agung nih. Mas Agung, saya tahu persis bahwa Anda itu tidak hanya mengelola apa yang ada di dalam Ancol, tetapi juga yang di luar Ancol. Untuk 2021,
mengenai sekolah rakyat Ancol akan seperti apa. Jadi sebelum saya tanyakan, saya perlu jelaskan dulu. Teman-teman ngopi bareng di Ancol ini, Anda bisa lihat ada Dufan, ada Seaworld, ada banyak lah ya. Dengan restor-restornya, ada ODS. Tapi ada satu hal di Ancol ini yang tidak banyak diketahui orang, yaitu Ancol juga memiliki sekolah, namanya Sekolah Rakyat Ancol. Yang dimana masyarakatnya itu murid-muridnya miskin absolut dan itu semuanya dibiayai oleh Ancol. Dan itu kayaknya tidak akan berhenti dan akan terus jalan walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti sekarang. Nah, salah satu yang penanggung jawabnya adalah Mas Agung ini. Silakan Mas Agung. Terima kasih Pak Gis. Memang benar sekali kalau mungkin dari Mas Renon, ada Pak Budi, ada Pak Imam, ada Mbak Tica, ini kebanyakan ngurusin urusan internal gitu ya, operasional dan segala macam. Kalau saya emang kebanyakan ke investor biasanya, selain dari investor juga ke masyarakat yang hubungannya Ancol, bahwa Ancol sebagai perusahaan TBK, karena sebenarnya Ancol selain dikenal sebagai kawasan rekreasi, kita adalah perusahaan TBK yang masing-masing masyarakat bahkan bisa membeli sahamnya gitu dan bisa langsung beli di bursa. Salah satu kewajiban dari perusahaan TBK adalah kita harus ada program namanya pemberdayaan masyarakat atau CSR. Selain tadi yang disebutkan Pak Ges, ada sekolah rakyat yang dari awal buka sampai sekarang kita itu sudah ada sekitar 400 lulusan. Dan saat 400 lulusan Pak Ges. Dan sekarang pun kita mempunyai lebih dari 100 murid yang sekarang masih aktif. Yang walaupun kalau kita bilang ya di tahun 2020 ini kita mungkin secara bisnis berat, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa Ancol peduli terhadap pendidikan di lingkungan sekitar kita, sekolah rakyat tetap harus berjalan bagaimanapun Ancol, apapun yang terjadi dengan Ancol gitu. Bahkan kita juga kalau tadi di Mas Renon ada kolaborasi dengan UMKM, kita juga ada kolaborasi juga dengan bantuan dari berbagai pihak gitu ya, ada dari Bank DKI, terus juga ada dari perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan laptop segala macam. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian sebenarnya masyarakat secara keseluruhan terhadap. Jadi Ancol mengajak kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya di luar Ancol. Betul sekali. Lah untuk tahun-tahun ke depan memang sekolah rakyat ini adalah sejak awal dibuka dulu itu sekolah rakyat itu cuma mungkin seperti sekolah ini ya, sekolah non formal ya. Jadi orang yang siapa yang mau sekolah karena dia biasanya ada anak pemulung, ada anak yang tidak beruntung karena nggak bisa menyambut pendidikan secara resmi, kita ajak mereka untuk sekolah. Bahkan di awal-awal juga banyak tantangannya karena mereka kebanyakan harus bekerja gitu. Jadi di utara sini memang jarak antara anak yang tamat SD tidak sampai ke SMP itu lumayan besar. Betul sekali. Dari SMP tidak sampai ke SMA juga lumayan besar jumlah yang tidak sampai yang tidak melanjutkan. Dan Ancol mengambil tanggung jawab itu. Iya, betul sekali. Untuk membantu masyarakat di utara ya, utara khususnya Jakarta, yang dekat-dekat dengan Ancol. Betul. Saya kira itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana pendidikan menjadi eskalator dari masyarakat agar bisa terlepas dari kemiskinan yang menyelimuti dirinya. Nah, itu salah satu bagian dari yang ada di Ancol yang selama ini dikerjakan, selain soal wahana, selain soal restoran dan lain-lain yang bisa dinikmatin. Nah, belakangan saya ingin berbicara dengan Pak Imam. Di media sosial ini sekarang ramai sekali perbincangan tentang Ancol dan saya sering mendapat WA berupa foto, Mam. Isinya lumayan sih, ya jangan GR ya. Jadi bunyinya itu pendek. Guys, Ancol keren gitu. Nah, terus yang bertanggung jawab menjadi keren itu orangnya adalah salah satunya Imam Tajudin ini yang mengurus landscape Ancol. Selama ini mulai progresnya dan sampai mana, Mam? Progres yang sudah ada dan akan sampai mana nantinya? Baik, terima kasih Pak Ges pada kesempatan waktu sore ini ya Ancol memang terus berkembang, kita untuk selalu berinovasi gitu.
Untuk ruang-ruang dari areal pantai Ancol memang benar Pak. Sekarang ini kita sudah meluncurkan produk dari pantai yaitu Symphony of the Sea. Symphony of the Sea. Yang itu memang secara perencanaan oleh teman-teman perencanaan memang sudah di planning. Nah itu tahapan-tahapannya itu dibagi menjadi 4 tahapan, di mana kita sudah menyelesaikan secara keseluruhan untuk tahapan estetika dari hardscape. Ya. Namun kedepannya ini akan direspon juga dengan penataan taman-taman yang indah nantinya. Itu tahapan 4 tahapan. Itu 2019 tahapan baru pertama, kedua atau udah berapa tahapan ya? Ini tahapan pertama Pak. Tahapan pertama. Tahapan Jadi pertama. sepanjang Ancol Timur itu yang sudah jadi baru tahapan pertama. Tahapan pertama itu terdiri dari tahap 1, tahap 2. Namun ada kekurangan sedikit di tahap 3 dan 4 itu di penataan landscape-nya, dan ini memang kita sudah planning untuk bisa diselesaikan. Nah, itu kalau sampai tahap 4 sampai mana itu? Tahap 4 nanti sampai RPL Pak, sampai areal kuburan Belanda di sisi barat dari kita. Nah ini sekarang ini sudah kita tata kaitannya dengan hardscape, pola, terus dengan estetika yang memang sangat menarik dan Instagram banget gitu. Nah nantinya kita akan merasakan, jadi kalau kita bicara tentang dunia vegetasi tanaman, ya kita akan mulai menata tanaman-tanaman yang ada, nanti akan dirasakan oleh para pengunjung Ancol, yaitu betapa kayaknya oksigen di Ancol dengan tanaman-tanaman yang kita sudah planning, nantinya akan memberikan ruang teduh bagi aktivitas pengunjung di Ancol. Oh, gitu. jadi walaupun Ancol itu pantai, tetapi diusahakan Tetap tanamannya nyaman. itu tumbuh dan menjadi rindang dan Nyaman. teduh. Iya. Mungkin kita tahu gitu bahwa tanaman dengan naungan yang memberikan shadow, dia pada saat panas terjadi fotosintesis, di mana tanaman tersebut akan mengeluarkan oksigen yang banyak, ditambah dengan tiupan angin pantai yang segar, terus ada keteduhan dan ada kesegaran oksigen yang segar. Jadi saya nggak terlalu paham hal-hal kayak gitu. Kesan saya sederhana aja. Sehatnya jadi double gitu kira-kira ya. Insya Ada Allah angin pantai, kesehatan pasti double. ada oksigen tanaman gitu. Jadi Betul, Pak. kalau Anda ke Ancol double sehat itu kan kira-kira gitu ya. Jadi Ancol bukan hanya tempat rekreasi keluarga, tapi Ancol merupakan ruang aktivitas yang sehat untuk keluarga dan sekaligus sebagai area edukasi bagi anak-anak sekolah. Karena jenis-jenis tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman-tanaman yang memang kita sudah pilihkan untuk tanaman-tanaman pantai. Seperti itu. Jenis-jenis tanamannya. Jenis-jenisnya. Saya mendengar bukan mendengar, saya melihat secara gambar bahwa di Ancol Timur itu setelah pintu gerbang kan ada bundaran itu. Itu akan menjadi air mancur. Insya Allah planningnya sudah ada. Kita nanti akan rencanakan pentahapannya Pak. Tahapannya. Ya. Jadi kalau 2020 ini sudah selesai di landscape-nya, 2021 nanti termasuk air terjun dan mencapai ke Ancol Barat ya. Insya Allah Pak, seperti itu. Sudah terplanning itu. Sudah terplanning dan untuk master plan-nya terus kita update untuk mempersembahkan Ancol ini yang terbaik untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Ya. Teman-teman, jangan heran kalau Ancol penuh inovasi karena orang-orangnya seperti ini punya semangat yang luar biasa seperti Anda dengarkan tadi. Bahkan imam ini memahami bukan hanya bagaimana menanam pohon, tapi pohon apa yang cocok, pohon apa yang mengeluarkan oksigen, bagaimana pohon itu awet di pantai, dia paham betul gitu. Sekaligus juga menjaga keindahannya, Mam ya. Betul Pak. Jadi memang dikelola dengan profesional dan memahami yang dikerjakannya. Nah ini yang urutan paling belakang, tapi sorry to say ya, ngomong-ngomong apa adanya, emang yang paling keren namanya Tica dibanding yang ada di sini karena satu-satunya.
Tica, iya, tapi memang kamu emang asli keren Tica. Teman-teman ngopi bareng, kalau Anda melihat Ancol menjadi perbincangan publik di media sosial dengan berbagai kreativitas, itu adalah hasil dari Tica dengan timnya. Nah selama ini Tica, apa sih yang sudah dilakukan terkait dengan Ancol dengan publik Jakarta terutama? Ya, jadi aku ceritain dulu Pak Ges, di Ancol itu ada tim marketing yang handle di sosmed, kemudian ada bikin aktivasi dan juga kolaborasi Pak. Cuman yang berbeda dibanding tahun sebelumnya adalah Ancol ini sekarang nggak bisa jalan sendirian. Jadi kita harus cari sebanyak-banyaknya teman untuk kita sama-sama maju ke depan Pak. Seperti yang tadi Mas Renon udah ceritain Pak, salah satu kolaborasi kita itu dengan komunitas visual art, di mana Dufan X Muklai ini didesain oleh visual grafis yang sudah masuk ke under 20 Forbes. Kemudian kita produksi melalui UMKM. Kita di sini visinya adalah sama-sama maju, sama-sama memperkenalkan local pride kita. Kalau kaitan ini produk mana ini? Ini kita juga dari lokal juga Pak. Lokal juga Iya. ya? UMKM juga? Iya. Ini Dufan punya? Ya jadi memang salah satu kolaborasi juga dengan mitra kan stakeholdernya kita yang kerjasama dengan semua unit tuh kita juga mendukung namanya kegiatan lokal. Jadi kalau yang saya dengar dari Pak Gubernur sendiri menyatakan bahwa semua BUMD harus memberikan benefit kepada masyarakat. Mungkin Betul. salah satu contoh konkretnya adalah apa yang dilakukan oleh Ancol ya. Ya. Kolaborasi semacam itu. Ya. Menarik sekali Dija. Coba terus gambar besarnya tentang Ancol ini hingga kolaborasi itu terlaksana itu setiap unit. Setiap unit ada Pak. Misalnya baru-baru ini kita kolaborasi dengan komunitas guru. Kita memberikan hadiah kepada guru, tapi bukan Ancol yang memberikan. Anak-anak muridnya yang memberikan hadiah kepada guru, kita sebagai fasilitator untuk penyedia hadiah tiket rekreasi. Menarik sekali itu. Iya. Seperti apa penjelasannya Dija? Iya. Jadi anak-anak itu bercerita tentang gurunya. Betul Pak, jadi kita mengajak setiap murid untuk merekomendasikan guru apa yang ingin kalian berikan hadiah. Misalnya saya punya guru favorit di SMA, guru fisika Pak. Kemudian saya bercerita guru fisika ini selalu mengajarkan kepada anak-anaknya dengan sabar walaupun di masa pandemi melalui Zoom meeting. Kemudian di situ Dufan yang akan memberikan tiket rekreasi kepada gurunya tersebut. Oh, luar biasa itu. Paham fisika nggak? Sedikit. Sedikit. Tapi Dufan ini memang edutainment theme park terbesar untuk fisika laboratorium. Ya, karena kalau soal fisika saya bisa berkata gerak lurus berubah beraturan. Hafal betul saya itu rumusnya. Itu rumus fisika dasar ya. Ya. Nah, Tica, Ya Pak. ke depan apalagi yang akan kamu lakukan dengan mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi di Ancol nanti? Ya Pak, salah satunya dengan kita berkolaborasi dengan startup. Jadi startup ini butuh dukungan dari senior-senior Ancol sebagai korporasi besar ya Pak. Jadi ada salah satu startup misalnya Kido, dia penyedia edukasi anak. Dari situ kita memberikan kontribusi virtual online learning di SeaWorld Ancol yang bisa masuk ke dalam websitenya mereka. Jadi selalu ya Ancol dengan lembaga startup, terus orientasinya edukasi. Edukasi Pak. Kok lu bisa keren kayak gini sih, Cak? Karena tanggung jawabnya Ancol Pak. Tanggung jawabnya Ancol, jadi selain kita mengurus sekolah rakyat Ancol, kolaborasinya juga yang punya relevansi, punya konektivitas dengan edukasi. Inilah Ancol yang mungkin belum menggema di luar ya. Dan inilah yang ada sebenarnya di Ancol yang mungkin
akan lebih banyak lagi yang akan kita lakukan dengan kolaborasi seperti ini. Iya Pak. Nah, terus saya juga dengar akan ada tentang apa kolaborasi dengan para fotografer atau apa tuh? Iya Pak, ini sebenarnya khusus buat audiensnya ngopi bareng Pak Ges ya Pak. Iya, Jadi di Januari secara campaign kita akan mengangkat awal bahagia Pak. Jadi Awal bahagia. awal bahagia. Emang sebelumnya menderita? Eh, Oh iya, apa Berbeda, maksudnya? Pak, berbeda. Tentang harapan baru lah. di Iya. Januari. Nah, terus. karena kita masuk 2021 awal bahagia, di sini kita mau mengadakan lomba foto Pak, di mana pesertanya bukan hanya yang memakai kamera profesional DSLR, apapun kamera boleh dipakai, ada TNC-nya. Yang harus ditangkap adalah experience atau momen-momen awal bahagia di setiap area Ancol Pak. Oke, jadi momen-momen kebahagiaan itu yang Capture. di capture dan itu menjadi yang dilombakan ya. Ya. Itu Januari sampai kapan? Mulainya Januari atau 1 bulan itu atau 2 bulan atau gimana? 1 bulan Pak di Januari, jadi nanti terus pantengin Instagram Pak di @ancoltamanimpian atau @infodufan. Sekalian ya Pak promosi. Ya, jadi @ancol Taman Taman Impian, Impian atau @ancoldufan, @infodufan. @infodufan. Dan terus ada akun pribadi kamu juga kan yang bisa langsung. Boleh ya Pak dipromosiin ya. Silakan. @desanti. @desanti itu Instagram. Instagram Pak. Teman-teman ngopi bareng itu kalau ada pertanyaan tentang Ancol apa segala macam tadi sudah dengar dari Tica, tapi yang terakhir dilarang DM. Kira-kira begitu dan kita teruskan diskusi hari ini menarik sekali. Pak Sagung dan Pak Budi ya, yang saya ingin bertanya, Mas Agung dulu lah. Di masa pandemi seperti ini, itu bagaimana dengan karyawan di Ancol? Maksudnya gini, apakah ada pemutusan kerja, ada pemotongan gaji atau apa gitu terhadap karyawan tetap di Ancol ini? Iya Pak, jadi kalau di tahun ini itu kalau kita sebagai karyawan ya kita merasakan gini. Biasanya kan tiap hari kita itu kerja kayak nggak ada tempat selain Ancol. Yeah. Kalau Sabtu Minggu kita kerja, hari libur kita kerja. Tapi di tahun ini kita kayak merasa baru bangun pagi kita kerja, habis itu kita tidur siang. Tahu-tahu udah pagi lagi, ternyata udah ganti tahun. Karena emang sangat cepat sekali gitu tahun ini. Tapi di samping itu bahwa apresiasi sekali dengan teman-teman Ancol, karyawan semuanya, dan juga kepada manajemen bahwa selama kita pandemi ini ternyata tidak ada PHK. Jadi bagaimana PHK, ya? Manajemen memberikan ruang seluas-luasnya kepada karyawan dan memberikan membuat strategi gimana caranya bahwa Ancol itu adalah besar dari karyawan, selain dari tadi produknya, tapi juga kita ada karyawan yang selalu bekerja dengan hati. Jadi makanya juga tidak ada karyawan yang dirumahkan. Jadi 2020 ini di saat pandemi yang luar biasa di Ancol tetap mempertahankan keutuhan daripada karyawan di Ancol dan terus bahkan sampai tidak ada pemotongan gaji. Ya. Cuma memang di antara teman-teman sendiri karena kita itu adalah suatu keluarga besar yang tentu saja merasa bahwa kalau kita susah juga kita harus berikan bersama. Dari teman-teman secara sukarela bahkan ada yang dari teman unit itu mereka iuran tuh untuk membeli suatu hal yang mungkin terkait dengan keperluan bersama, atau juga kalau ada yang hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan dengan ikhlas. Dan itu adalah satu bentuk kepedulian dari karyawan untuk perusahaannya. Kecuali tadi kurang lengkap, terkecuali untuk jajaran general manager ke atas ya, GM, direksi sampai komisaris itu ada pemotongan ya. Nah, kalau yang di bawah itu tidak ada. Nggak ada. Terus itunya tetap kalau ada masalah yang terkena COVID, terkena apa itu, manajemennya, rumah sakitnya
semua ditanggung. Semua ditanggung oleh Ancol. Dikoordinasikan oleh manajemen. Dikoordinasikan oleh manajemen. Teman-teman ngopi bareng, kita sedang membuka dapur Ancol, apa yang terjadi saat ini dan apa yang sudah kita lakukan maupun apa yang akan kita lakukan. Ada satu hal lagi di Ancol yang menjadi legenda, yang mungkin kalangan seumur saya kali yang paling banyak tahu ya, karena punya banyak sejarah. Banyak juga yang jatuh cintanya di situ, namanya Pasar Seni. Itu tempat yang luar biasa, punya memori. Pak Budi yang paling tahu tentang Pasar Seni, karena Mia nggak bisa datang hari ini sebagai GM di sana. Apa yang akan dilakukan dengan Pasar Seni, Pak Budi, ke depan? Kalau ke belakang kemarin kan galerinya sudah mulai berjalan nih. Nah, ke depan apa yang akan terjadi dengan Pasar Seni? Baik Pak. Saya ingin menyatakan bahwa hidup kembalinya Pasar Seni, kira-kira begitu kali ya. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Gis. Betul, terkait dengan Pasar Seni, galeri tetap kita teruskan dengan program-programnya. Mungkin dalam kondisi virtual dengan kondisi pandemi ini akan banyak event-event virtual ke depan dalam rangka mengembangkan seni dan budaya yang ada di Indonesia khususnya. Kemudian terkait dengan kawasan Pasar Seni sendiri sedang kita siapkan, nantinya di tahun 2021 akan kita kembangkan menjadi satu destinasi seni dan budaya. Kemudian juga itu akan jadi satu kawasan yang terpadu juga dengan retail maupun dengan kuliner Pak. Sehingga nantinya selain bisa menikmati seni dan budaya yang ada di Pasar Seni, pengunjung juga bisa melakukan jadi meeting point dalam dengan adanya beberapa resto, tenan maupun dengan retail yang ada di sana. Yang ada di Pasar Seni. Betul. Itu ya. Dan terus panggungnya itu akan hidup sekalian. Betul. Nantinya kita akan hidupkan kembali. Jadi kalau dulu kita terkenal dengan musik-musik dari mulai anak-anak, kemudian remaja, bahkan sebagian besar sekarang udah jadi artis-artis maupun penyanyi papan atas di Indonesia. Ke depan kita akan hidupkan kembali dari seluruh genre musik yang ada. Jadi nanti juga jadi pusat seni dan budaya yang ada di Jakarta khususnya. Oke, menarik sekali. Begitulah teman-teman ngopi bareng sore ini perbincangan dengan tentang Ancol, Kaleidoskop Ancol di tahun 2020 dan apa yang akan terjadi di 2021, kira-kira kayak gitu. Terima kasih banyak Renon, Agung, Tica, Imam dan Budi. Sama-sama, Pak. Dan kalau teman-teman akan datang ke Ancol, silahkan lihat perubahan yang terjadi saat ini dan bisa ambil foto-fotonya. Siapa tahu nanti di bulan Januari bisa di-upload dan dilombakan dan mendapatkan hadiah yang saya nggak tahu apa, tapi yang pastinya akan sangat menarik. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di Ngopi Bareng yang akan datang. Salam.